Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ini Mas Lazarus belum ada di kelas, jadi kita upayakan supaya kuliah tetap berjalan. Kita rekam aja ya, nanti bisa mengikuti dari rekaman ini Mas Lazarusnya. Sini sudah ada Mas Ramdhani. Baik, kita sudah sampai pada pengolahan ya, pengolahan data. Jadi kalau kemarin terakhir itu mencari harga rata ya, rata setiap hari yang diperoleh itu. Kemudian juga saya minta mencari harga yang sama dari observatorium terdekat ya, pada rentang waktu yang sama. Ini Mas Ramdhani udah join belum di sini? Kalau sudah join, barangkali bisa meng-share hasil yang didapat dari olahan data observatoriumnya, supaya kita lihat bareng-bareng seperti apa. Nah, tujuannya dulu ya, mungkin saya sambil menunggu sharingnya Mas Ramdhani. Tujuan kita membandingkan dengan data observatorium adalah melihat apakah kecenderungan perubahan data itu eh, dialami oleh semua observer ataukah hanya dirasakan oleh pengamat yang di sini saja di Pulau Lombok ini. Kayaknya Google suaranya. Udah ya. Oke. Kemungkinan itu dua-duanya bisa terjadi ya. Kemungkinan bahwa semua observer baik yang di Lombok maupun yang di luar Lombok mengalami hal yang sama. Itu bisa terjadi. Bisa juga sebaliknya terjadi hanya dialami di Lombok aja, di luarnya tidak. Kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya semua mengalami nih, misalnya di Lombok naik, di Kakadu juga naik, terus di mana lagi? Observatoriumnya apa aja yang kemarin diambil di CKI ya, CKI misalnya juga sama-sama naik, LRM ya. Hmm. Nah, di empat tempat itu semua naik ya, Lombok, KDU, CKI, LRM, semua-semua naik. Berarti itu fenomena itu kan kita katakan fenomena global ya, fenomena yang terjadi di semua tempat di seluruh muka bumi ini. Itu fenomena global. Ya, tapi kalau hanya terjadi di Lombok saja, katakanlah yang naik atau yang turun hanya Lombok aja, yang lain tidak, atau bahkan mungkin berlawanan, kita misalnya naik di sana turun, kayak gitu ya. Berarti eh, ada fenomena yang hanya terjadi di regional kita aja, di regional Lombok saja. Tuh, itu fenomenanya lokal jadinya ya, lokal atau regional. Nah, nanti makanya kita sandingkan data-data kita itu pertama dengan data badai ya, badai magnet, badai magnet. Kenapa badai magnet? Karena badai magnet itu fenomena yang seharusnya terjadi secara global ya, global. Jadi seluruh permukaan bumi ini akan merasakan dampak yang kurang lebih sama dari badai magnet itu. Nah, sehingga tadi ya data apa tadi data
badai itu pertama kita evaluasi. Nah, kemudian bertepatankah dengan yang terjadi di data kita dan data semua observatorium. Kalau itu yang terjadi ya berarti memang uh, cukup akurat tuh hasil pengukuran kita gitu ya, karena memang yang diharapkan kan seperti itu ya. Yang diharapkan memang kita harus merasakan eh, fenomena yang sama ketika terjadi badai geomagnet ya. Nah, setelah itu di hari-hari yang sudah kita tandain itu pengaruh badai geomagnet, baru kalau nanti ada lagi gejala yang terlihat di data kita, sementara di data-data lain tidak ada, baru nanti kita akan lihat. Itu kan berarti fenomena lokal atau di regional kita aja ya. Fenomena itu apakah nanti ada kaitannya dengan kejadian gempa ataupun mungkin kalau sekarang ini kan ada letusan gunung ya. Ini sebenarnya bagus loh kita ngukur nih. Karena kan ada letusan gunung ya di NTT itu. Bisa nggak data-data itu terdeteksi juga dari daerah kita ini? Misalnya ya, seandainya kita punya data itu kan bagus. Sayangnya kita nggak ngukur lagi ya. Atau mungkin Mas Lazarus jangan-jangan punya. Kan dia dia janji ngukur nih. Iya, nanti makanya itu mungkin dari data Mas Lazarus siapa tahu muncul sinyal-sinyal yang berkaitan dengan gunung apa namanya? Gunung Lewotobi. Sulit namanya ya Lewotobi apa Lewakotobi. Ada laki-lakinya pula itu ya laki-laki. Mm-mm. Ya walaupun jauh kan gunung itu, tapi ya apakah memang ada atau tidak gitu loh kan kita penasaran juga kan ada atau tidak itu kita harus lihat. Kalau bisa nanti juga dapat data dari Kupang barangkali ya. Kupang kan lebih dekat tuh dari sini. Kita coba cari mungkin nanti data Kupang sebagai pembanding melalui teman-teman yang ada di BRIN ya. Kan Ramdhani pernah ke Kupang. Nah, bisa itu kita minta datanya ke Pak Mamat. Pak Mamat Ruhimat yang kita ketemu di sini kemarin, Mamat Fitri. Kan beliau yang pegang datanya, data Kupang. Kalau kita punya data mungkin mau beliau barter gitu kan untuk melihat Lewotobi ini ada nggak sinyal Lewotobi terbaca di observatorium. Oke, mungkin itu dulu yang pengantar ya dari saya ya supaya lebih jelas apa yang ingin kita kerjakan tadi itu saya sampaikan itu. Nah sekarang Ramdhani apakah bisa meng-share hasil perhitungan perhitungan yang sudah dilakukan ya dengan data-data observatoriumnya. Silakan bisa ya, share dari situ bisa ya. Ya, kayaknya kita juga memang perlu sih minta data Kupang itu dalam waktu yang berkaitan dengan apa gunung ini ya. Karena sepertinya belum ada yang pernah melakukan untuk di wilayah Indonesia ya tentang gunung-gunung vulkanologi dikaitkan dengan bom magnet gitu loh. Bisa kita jadikan sebuah tulisan itu. Walaupun kita mungkin nggak punya data atau gimana, nanti kita coba minta untuk diolah gitu, bisa apa, kerjasama ya, penelitian apa, penulisan bareng gitu ya. Berarti dari langkah-langkah sebenarnya Apa? dari Kenapa? langkah membenar data dari mana
internet. Boleh, boleh. Ya, supaya lebih jelas mungkin bisa dimulai dari step awalnya mencari datanya dulu, kemudian memfilter di waktu-waktu sesuai yang kita harapkan. Kan setiap harinya beda-beda soalnya kan Ramdhani. Gimana kemarin tekniknya itu menyeleksi hanya dari data menit-menit tertentu, terus menghitung Renatanya. Oke, silakan. Oh, berarti benar ya, Mas? Terjawab. Enggak mute, masih mute. Kamu mute. Asli. Iya, di situnya mute. Jadi, Ini speakernya memang saya kecilkan biar enggak. Saya bisa buka speakernya. halo, ada masuk saya Bu. Ada. Oh, iya. Ya, Ya, mungkin silakan. Ibu bisa nggak Ibu supaya saya bisa melihat presentasinya Ibu saya di layar ini supaya Di untuk sini. untuk ngecek tampilan sudah tampil nggak biar saya bisa lihat juga presentasi Di ini. sini enggak di laptopnya Zoomnya enggak Ibu kelihatan. bisa Saya udah lihat di sini. sudah. Udah lihat Oh, di sini. ini halaman Excel ya Bu. Ya, udah kelihatan ini. Keterangan. Ini seluruh hari ya sudah Iya, ditampilkan. seluruh hari KD, CKI KDU sama ya. Hmm. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam. Dalam kesempatan kali ini saya mencoba untuk presentasikan untuk kelanjutan datanya bahwa sebelumnya untuk data pengukuran yang saya lakukan pada tanggal 19 September sampai dengan tanggal 8 di koordinat atau tepatnya di koordinat 116 sampai minus 8,577. Lokasinya dengan altitude 12 meter di atas permukaan laut. Ini lokasinya di Dasana Agung, di Kelurahan Dasana Agung Baru, di Kota Mataram, Kecamatan Separang, Kota Mataram. Ini merupakan hasil yang pengukuran menggunakan CrowdMate. Setelah dicari rata-ratanya, didapatkan seperti ini. Ini merupakan yang rata-rata F, ini rata-rata H sama ini rata-rata Z. Ini merupakan apa yang merupakan hasil dari pengukuran. Selanjutnya itu akan dilakukan perbandingan Ibu ya dengan data-data dari observator lain untuk validasi bagaimana sih hasil dari pengukuran kita tersebut. Sehingga saya perlu mendownload data dari Observatorium CKI, LRM, sama KDU. Untuk mendownload datanya itu bisa kita dapatkan dari websitenya Intermagnet. Intermagnet benar bukan? Ya. Intermagnet ini di sini kita download dan upload data dan kita masuk di bagian visualis dan berdata. Di sini kita bisa memilih observatorium mana yang kita pilih. Contoh saya mau mengambil yang KDU. Yang KDU ini lokasinya ya Kakadu Australia. Di sini saya tulis untuk mengambil rentang karena saya ngambilnya di tanggal 19, maka saya perlu untuk yang download untuk download secara lebih kolektif Bu ya. Ini eh,
durasinya per hari, terus untuk durasi Durasi itu tahun ya. bisa diganti beberapa hari, maksimal Durasinya 1 tahun. 30. Saya downloadnya 30 hari supaya dapat rentang dari tanggal 19. Berarti ini saya perlu setting di 19 September ya. Hari pertamanya, tanggal Oke, 19. tanggal 19. Tetap UTC berarti Bu, tapi Semuanya adalah UTC, semua data intermagnet. 30 hari berarti nanti ini tanggal sampai tanggal. Terus menit, terus menit Bu, menit. Dalam pengukuran itu tapi tidak masalah saya downloadnya pas pengukuran itu menggunakan 30 second, setengah menit. Setengah menit. Dan ini saya menggunakan untuk script tipenya yang Windows buat file. Lalu kita di sini tinggal download. Dan hasil ini kita akan ekstrak di bagian Download. download. Klik 2 kali dan ekstrak all. Bisa pindah ke sini. Bagian download data tinggal di open. Nanti akan di run menggunakan GMD. Ini Kakadu tadi ya, Ibu, Kakadu. KKDU, KDU Bu. Nanti di sini dari sini nanti ditunggu akan apa? Akan mendownload, ini adalah proses pendownloadannya sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai, ini kita Biar aja, biar aja. Cepet kok deh. dibiarkan persen. Hanya 30 hari juga kan? Jadi kelebihannya download pakai model yang sekarang ini. Kalau dulu kan enggak ya, downloadnya kan per ini. Jadi kalau internetnya putus, dia nanti bisa nyambung lagi. Nggak harus mulai dari awal maksudnya. Yang ini Bu, yang GM. Misalnya sampai 30%, tiba-tiba internet kita mati. Nanti kita bisa lanjutin run lagi pas ada internet. Nggak perlu ngulang dari nol lagi. Tinggal lanjut persen yang berikutnya. Juga bisa langsung berapa observatorium sebenarnya ya. Di pas pemilihan tadi itu kalau nggak salah ada observatorium mana aja. Nggak harus kakak duto. Oh, berarti lebih dari satu langsung. Bisa mau 10 observatorium juga bisa. Sepertinya kemarin begitu ya, saya udah coba itu. Nanti dia membentuk langsung folder-foldernya dalam bentuk tadi, misalnya tahun dan nama observatorium. Gitu. File-filenya kan juga terkode kan dengan baik. Misalnya KDU 2024 10 16, berarti kan udah tahu kita kan bahwa itu datanya KDU tahun 2024 bulan 10 tanggal 16. Penamaan file ini kan sudah. Nah ini kan dapat dia ya, dapat foldernya kan berupa tahun nih yang bawah. Nah nanti kalau misalnya beberapa observatorium dia udah membentuk Oh, akan di folder. observatoriumnya sendiri gitu. Nah, jadi nggak akan ketukar. Oke lanjut. Dari sini diapain kalau udah dapat data, ini data per hari kan, data Data per hari per dari menit per hari dari KDU. Terus ini dapat data untuk tanggal 2000. Ini 2024 keambilnya Bu. Iya benar, tanggal 19 bulan 9 sampai tanggal tanggal
tanggal 18 bulan 10. Dari data ini untuk selanjutnya akan dilakukan rekapitulasi seperti pengolahan sebelumnya, yaitu dengan mencari nilai rata-ratanya dari masing. Tentunya kita juga harus menseleksi. Sebelumnya kita buka dulu data yang tadi di download menggunakan Excel. Saya perlu membukanya menggunakan Excel. Contoh yang tanggal. Saya mulai dari baris ke-16. Ini merupakan data yang didapatkan, yaitu dari jam 00 sampai dengan jam 23.59. Nah, sehingga dari data ini saya perlu melakukan seleksi. Seleksinya itu berdasarkan tanggal pengambilan yang saya lakukan di Dusun Agung. Itu dari tanggal 19. Saya berarti nyarinya di tanggal 19, tanggal 19 benar. Dari jam 17 sampai 28, 20, jam 17, 17.28 hingga 20.04. Jadi sehingga kita harus melakukan seleksi di data yang kita download, yaitu Observator KDU ini. Tapi saya mencoba menggunakan ChatGPT untuk menseleksinya, dan tentu juga harus melakukan validasi terkait dengan hal ini. Ntar dulu, ini apa sih kok tiba-tiba ke ChatGPT tadi? Saya lagi Iya, Bu? tadi kenapa ini? Kenapa tiba-tiba ke ChatGPT? Dari sini, Bu. Dari situ, terus dari situ kan dicari rata-ratanya dulu di jam yang Ya, saya mau mengambil apa? sama dengan jam yang Dari kamu jam kerja. 17. Eh, dari ini saya untuk menyeleksi supaya dapat langsung filenya itu di ChatGPT itu kita bisa menggunakan, tapi mungkin nanti ada saran dan sebagainya terkait ini. Eh, Oh, yang bukan yang atas ini, yang mana sih kamu source data? yang apa itu? Hasilnya yang mana? Ini hasilnya ya. Ini menggunakan membaca file yang ini. Lalu dari sini saya masukkan rentang di tanggal 19 itu eh, untuk melakukan seleksi data yang diambil hanya dari rentang tanggal 19. Karena hanya bisa masukkan 10 file, saya bisa masukkan 10 file dulu. Dari file ini dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 28, 19 sampai tanggal 28 dengan perintah untuk mengambil file yang hanya dari rentang-rentang yang kita sebutkan berikut. Terus Sehingga nanti bisa, didapatkan filenya seperti ini. dia bisa membuat. Nah, file ini hasilnya sudah saya download juga sebelumnya. Hasil yang didapat itu dari hasil ini nanti kita diseleksikan berdasarkan apa yang kita perintahkan tadi. Ya, ketemu G. Mana hasil filenya? Kembalinya berapa file? Kan kamu kasih 10 file. Kembali Iya, Bu, berapa file? 10 file yang bisa. Kembali 10 file juga yang dia berikan hasilnya. Banyak sekali folder ini.
Ini merupakan ya ini sudah malah Nah, sudah di apa? eh, ada sebelumnya itu ada di atas. ya mungkin kita mau lihat prosesnya, jangan Ya dari langsung proses hasilnya ya. ini untuk file ini pengguna Kita pertama. jangan langsung percayai mesin ini. Dia juga Oke. suka berbohong soalnya. Ya itu juga ibu supaya Lihat dulu mungkin proses dari yang dia awal dari kelihatan lakukan. dari Pastikan bahwa dia ngerti apa yang kita maksud atau yang kita harapkan. eh, Hmm. Ini mana mana? Ini contohnya. dari sini Misalnya bu ini contohnya. di sini Tanggal. eh, Oh ini langsung tanggalnya gonta-ganti gini sih. tanggal apa bu? Itu loh. Ini maksudnya hasil filenya ini. Iya ini Ini hasil langsung file. ratanya yang dia kasih. Belum ratanya belum. Nanti kita minta ratanya kalau sudah diolah per langkah-langkah dulu. Ya tapi coba kembali ke yang kolom paling kanan tadi kolom yang tadi ya jangan ke jangan Yang jangan ke atas yang tadi yang kamu yang ini bu. tampilkan. Iya itu kan tanggal kan itu tanggalnya Eh, karena kok gonta-ganti kan maksud kita tanggalnya tetap menitnya yang kita lihat. berubah aja Nah, kan. ini bu sebentar ini si Berarti dia downloadnya dulu. nggak ngerti perintahnya Ah, karena dia menampilkan tanggal yang berubah-ubah. oke, oke. Sebentar. Ini yang Yang kita mau kan setiap tanggal ada keluarannya. Hanya data di menit-menit yang kita minta gitu kan. Dan bukan rata-ratanya kan, jangan minta rata-rata dulu ya. eh, tidak langsung ke rata-rata tentunya. Minta ditampilkan dulu data yang sudah dia sortir itu mana gitu. Itu untuk menjamin bahwa dia benar memberikan yang kita harapkan. Tentu juga sebelumnya kita lakukan validasi. Kalau sudah diberi rata-rata kan kita nggak tahu, dia nggak bisa ngecek lagi dia benar apa enggak. Iya, Bu. Bentar. Sudah ada. Hmm. Oke. Oke.
Ini data yang tanggal 19. Ini yang dibaca dari tanggal dari jam 00. Ini dibacanya pertama keseluruhan datanya. Keseluruhan data yang ada di file tanggal yang data magnet yang KDU yang tanggal 19. Dari ketika sudah datanya dibaca, lalu kita minta seleksi berdasarkan tentang yang kita inginkan. Ini masih dalam pencarian data sekarang mau diseleksi berdasarkan data ini sehingga didapatkan data yang seperti ini. Ini hasil dari yang GPT, Bu. Pada tanggal 19 diminta dari jam 5.28 dari jam 5.28 sampai jam eh, 00. Banyak sekali. Kita lihat rentangnya di jam 17.28 sampai 17.28 sampai 20.04. 20.04. Terus dikasihnya Ini yang full ya. berarti belum 59 dari jam. dari jam. Ini data full. Data maksudnya masih dalam bentuk dibaca, belum difilter. Terus setelah Sekarang difilter. Hmm, nggak ngerti kayaknya dia ini. Apa hasil filter itu tuh? Coba ini apa yang itu dia bilang filter. Jam berapa tadi? 28 ya. ya jam 5.28 Limanya sampai kemana limanya? Kok langsung 28? 20. Jamnya kok hilang? Hanya menit aja tadi. Ini, Bu. Itu kan menit tuh. Iya, Bu. Menit aja kan ini. Jam berapa? Itu kan 48, 49, 50. 28 menit ya. Tapi jamnya jam berapa? Kok hilang informasi jamnya? Oh, di atas itu ada 5. Maksudnya, Bu? Ya, ini Di yang di jam lima dua puluh itu delapan terbaca tapi di itunya nggak kebaca di barisnya itu mana angka limanya nggak kebaca. Iya, Sembilan. di Excel ini mungkin membacaannya karena di ini juga di file aslinya Bu, yang KDU, di file KDU juga yang ini KDU 2019 itu nggak terbaca seperti ini, Bu. Tapi kalau kita klik dia muncul di sini jam 12. Hmm, aneh. Biasanya terbaca. Setting Windowsnya atau apanya nih? Ya Jadi mungkin setting Windowsnya ya. Nanti ya diubah lah supaya muncul setting Windowsnya. untuk ambil datanya Kan di nggak seleksi kebaca nih mana jamnya gitu menit aja. dari sini AM sama ininya. Jadi nyariksinya dari sini Bu kayak gitu. Kayaknya Iya, maksudnya kita kan sebagai orang yang membaca data ini nggak tahu jadi ini jam berapa. Kita kan bukan eh, mesin ya. ya itu juga jadi
Jadi apa? Kecuali kamu klik baru kan muncul. Tapi kan enggak gitu seharusnya ya. Data harusnya terlihat kan dengan jelas. Mungkin format Windowsmu ini. Jadi nanti Ah, iya. diubah ya format Windowsnya ini biar keluar informasi jamnya ini hilang informasi jamnya. Tapi bisa dia menyeleksi. Coba lihat tadi hasil yang dia bilang menyeleksi itu apakah sesuai yang diminta. Sesuai ya. Tapi sebelumnya saya nanti Enggak yang di Excelnya, jangan ini lagi. Hasil fil- Excel dari yang dia bilang menyeleksi tadi. yang ini yang filter gitu. Ini masih di bawah sepertinya, Bu. Ini masih untuk Kan udah coba-coba. kamu download tadi coba. Yang sudah kamu download hasil itu kamu tunjukkan di Excelnya tadi. Filter Nah itu terakhir di waktunya apa? Yang paling bawah 528 sampai mana ya? sampai berapa? Nah itu coba diklik itu berapa? Kosong kosong 700. Memang kan tadi mintanya segitu ya, 528 sampai PM. 700. Sebentar. Tadi Mintanya mintanya di apa? Sesuai nggak dengan yang diminta? Tanggal 19 ya. tanggal Mana tadi tanggal 19. 19 mintanya. Oh, nggak ada tanggal Per 19. tanggal yang diambil di Itu tuh ada tadi di atas. yang mana, Bu? Di permintaanmu. Op. Sampai tanggal 20.04. Apa jam Nah, kan 20.04. mulainya 17.28 sampai 20.04. Udah sesuai belum dengan permintaan itu yang dia kasih? Hasilnya, Ibu. Iya, yang Excel tadi, jangan ini, yang Excel tadi. Ya, hasilnya yang ini sepertinya saya salah di download tadi. Ini 17.35. Ini hasilnya, Ibu. Kita download. Tuh, Ya udah, download dah. error ya. Ada. Jadi gini maksud saya kalau gunain alat-alat bantu nggak apa-apa juga, bagus juga. Tapi Heeh. kita harus tetap Akan eh validasi itu. kita tuh harus skeptis ya terhadap alat-alat bantu ini. Pertama, skeptis itu ya nggak boleh 100% percaya gitu loh. Atau malah harus cenderung meragukan. Nah, Harus kamu harus cenderung meragukan dulu gitu. Kalau setelah kamu uji ternyata memang dia benar valid, nah baru boleh. Iya, Bu, sebelumnya memang eh, saya validasi dan sebelum melakukan ini eh, bentar ada yang sudah saya 29. Ini tanggal 19 rata-rata. Ini yang tanggal 19-nya, Ibu. Yang tanggal 19 dia nyeleksinya dari yang ini dari tanggal 19. Artinya dia ngebaca semua ke 10 file sampai tanggal 29 di satu gitu. Sebelumnya ini sampai tanggal 20.04. Apakah sama nilai datanya gitu kan? Data yang diambil ini komponen X sama komponen Y dengan komponen Z-nya. Memang itu yang terbaca di hasil downloadnya komponen X, Y sama Z saja, Ibu itu. Tapi harusnya ini bisa dia kebaca.
F-nya nggak terbaca gitu tuh. Maksudnya apa? Nah ini dia. Baca X, kan? Y, Z sama F. Hmm. Ini Ibu dari tanggal 28. Coba diklik di angka 28 tadi tuh. Iya Bu. Diklik di waktu itu. Time 5 Ini 5.28 PM. 28. Post Meridian benar Bu ya? 5 sore untuk UTC. Nah, ya kamu mintanya apa di tadi itu searchingnya itu? Saya udah nggak ingat lagi tadi. Apa ya Bu? Tadi yang diminta itu jam berapa? lima dua Dari delapan 5.28 sampai sampai jam 20 sampai dengan ini sampai 20.04. kok lama sekali? Masa kamu ukur jam 5 sampai jam 20? Yang bener ngukurnya bener Jam 17.28 Ibu. Yang ini 17. 28 UTC. Ini sore Ibu. Nah, terus sampai 20 04 sore juga kan? UTC malam Terus di kalau di sana sini berubahnya jadi 528. P- Jo, PM terakhirnya tapi Bu format ininya ah, iya ya, terus yang PM akhirnya yang akhirnya 20.04 juga PM. enggak yang di GPT-mu Yang hasilnya hasilnya ini, paling bawah mana? yang ini hasil yang tadi terakhir Ya download, itu udah, hasil terus yang filternya paling bawah paling bawah sampai dengan harusnya tanggal 28 juga. Harusnya tanggal 9, 28. 28, Nah, kok jam 7? Nggak 272. cocok. Apanya Bu? Tanggal Kalau 9, kalau 28. kalau jam 7 PM kan berarti 19. Ya, bukan Eh jam 20. yang pengukuran saya tanggal Kamu ganti-ganti tanggal sih, jadi bukan Ibu, bingung yang saya. ini yang tanggal 9 apa tanggal karena itu semuanya Ibu tanggal 28-nya. Udah. Yang mana sekarang tanggal berapa? Jangan gonta-ganti tanggal, saya Oke, pusing juga. ini yang itu kan yang tanggal 19 sampai tanggal 28 Ibu. Astaga. Ini tanggal Fokus 2. fokus di satu Berarti tanggal ini aja. yang Ya. tanggal berarti jam 17.39 sampai Jam 19 yang 11. untuk tanggal 28. Udah benar tadi 17.39 sampai jam 19 untuk tanggal 28 September. Terus Masih hasilnya hasilnya. Pokoknya kamu harus ini 19. Ini 19 bener ya. Yang eh, awal tadi saya malah lupa lagi karena ganti tanggal. ya Tuh, yang awal tuh berapa? 28. Iya, diklik dulu 28 awal. 28 sampai Jangan. sini dan ini lima kita dua delapan 17 28. sampai jam 20.04 tanggal 19. Jadi dia gabungnya tapi ini semua berarti dia harus pilih lagi yang hanya tanggal 19 9 11 aja. Ya 9. Oh, dia gabung semua Bu, tanggal kalian semua menjadi satu tanggal file. jadi satu file di hasil. Nah, itu kan jadinya Ini mungkin instruksinya kamu harusnya pisahkan kembali nah menjadi itu. per tanggal gitu loh, jangan digabung gini. Bisa nggak ngasih tahu GPT-nya jangan digabung jadi satu file. Pisahkan hasilnya menurut tanggal. Dapat tapi belum pernah dicoba. Jadi ini Ini yang menyulitkan kita, nanti kita harus lagi cari lagi nih dari tanggal berapa. oh, Ini kan masih kerjaan lagi nih, emang kerja. ngasih kerjaan kita lagi dia. Ini sampai tanggal Betul, 8 file ini kosong. kamu upload lagi ke dia. Pisahkan file ini menjadi tiap tanggal menjadi satu file sendiri gitu tuh. Tapi saya minta langsung dari file ini saya upload harus saya cari nilai rata-ratanya per tanggal Ibu. Tapi nanti rata-rata per tanggal itu. Ratanya per tanggal. Maksudnya dari jam 00 sampai jam 00 lagi dia rata-rata. Dia ngerti nggak yang harus di rata-rata Ya itu itu juga hanya di jam rasanya itu. validasi gitu Bu. Nah kan harus divalidasi. Kalau dia ngerti ya nggak apa-apa. Oke, Tapi kalau jadi nggak ngerti kan repot gitu.
itu itu 804 tanggal 19 ini. Ya ini minta Oke. dipisahin dulu aja per tanggal. Setelah itu Iya. kamu cari rata-rata manual kayak biasa kan. Nah kalau sama berarti dia ngerti. Oh iya, satu lagi, Nah, yang ini bagian ChatGPT ini emang masuknya ke dalam data analyze ya. Untuk ChatGPT bagian data analyze, jadi dia bisa baca file yang itu analisis data. Harapannya gitu. iya iya iya. Terus gimana? Nggak apa-apa ini kan Nah, teknologi ini, ya kita ini Bu, harus tahu. sekarang rekap per tanggal dan hitung nilai rata-rata tabel tersebut, saya bilang Bu. Jadi dia ngerekapnya per tanggal, dari tanggal yang 20, tanggal 19 sampai dengan tanggal 28-nya gitu. Hmm. Iya, nah, tapi ini dibuktikan dulu bener nggak gitu ya Benar secara atau tidaknya. manualnya nanti dibuktikan dulu. Jangan jangan terlalu cepat percaya sama dia dulu. Kalau ternyata dia mengerti dan benar hasilnya, nggak apa-apa nanti bisa menggunakan prosedur ini untuk mengerjakan data observatorium lain kan gitu kan. Ini kan baru KK2 aja kan ini. Nah, dan observatorium lain bisa menggunakan step-step yang sama setelah kita pastikan dia benar gitu loh ya di satu observatorium. Bagus juga sih kita gunain alat-alat bantu gini ya. Seandainya benar kan lebih cepat. Jadi Ya. sepertinya yang data download itu, mungkin kita lihat data untuk ceknya yang dari sini misalnya tidak bisa di-download Ibu. Maksudnya ada errornya gitu. Jadi dia pertama saya instruksikan bisa nggak ngebaca file yang apa? Yang tipenya .min ya kalau nggak salah. Yang ini yang kalau kadang-kadang juga kalau dia tidak bisa membaca formatnya nanti dia tidak bisa membaca. Jadi pertama kita ngupload 10 file lalu kita suruh membacanya dari file ini. Ini kalau baru bisa di-download lalu saya validasi dengan data yang hasil download saya gitu. Benar nggak ini filenya file yang dibaca dulu maksudnya suruh menampilkan gitu. Sebelum melakukan perhitungannya, setelah dicek, ini perlu kita cek dengan data yang hasil download kita yang kita buka di Excel itu gitu. Selanjutnya kalau sudah dirasa validasi, baru lanjut prosesnya yaitu untuk melakukan seleksi berdasarkan rentang yang kita inginkan gitu, beri dengan rentang sekian. Sehingga eh, ini instruksinya dan didapatlah file yang seperti ini. Jadi, tapi dia masih dalam satu file. Tapi tadi Digabung. dia ngerentangnya dalam satu file. Jadi tanggal 19 sampai tanggal 28 dengan rentang dari jam 28. Rentangnya udah bener ya. eh, Tadi sempat divalidasi dan ini rentangnya ini tanggal 28 sampai yang terakhir ini eh, tanggal 28 aja karena dapatnya 10 file per 10 file itu. Dari hasil ini minta kita reka per tanggalnya. Reka per tanggalnya dari hasil dia rekapnya berdasarkan dari tabel filter geomagnetik. Dari mana sih ini kan dia yang membuat file dengan nama filter geomagnetik data. Jadi kita ingin membaca file yang ini sekarang gitu. Ya. Jadi kita membuat prompt dengan sekarang rekapkan saya per tanggal dan hitung rata-rata dari tabel yang dibuat oleh dia sendiri Ya, gitu. ya, ya. Dari sini sehingga dibuatlah tabel dengan rata-rata dari tanggal 24 ini. Dari tanggal Oke. 24 hingga tanggal 28. Terus ini di Ini ketemunya itu. Ini masih belum rata-rata ternyata. Masih direkap. Masih rekap. Terus ternyata di sini saya tidak menemukan. Kan kita butuh komponen. Ternyata kan di file kita itu dulunya X, Y, Z, sama F. Eh, Komponen H-nya belum. Ternyata saya mencoba memerlukan tolong hitung dan tambahkan pada kolom F gitu. Dari kolom F ini dia dapatkan dia untuk ngerti cara menghitung komponen H. nah ini saya juga sekarang bagaimana cara melakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai dari komponen H. Oh ngerti Komponen ya. horizontal diperoleh dari dengan rumus yang ini. Ya Benar Ibu? bener sih ya kalau dia ngerti Sehingga kalau sudah dilakukan maka ini contoh perhitungannya. contohnya dia. Untuk perhitungan seperti ini. Terus selanjutnya dari tabel
tabel ini nama tabelnya yang sebelumnya ini. Banyak sekali Sebutkan pikiran. nama tabelnya tentunya supaya dia memproses barukan tabel terakhir yang kita eh, olah gitu, yang kita dapatkan lah di chat ini itu. Oke, oke. Sehingga dari tabel komponen ini sekarang sudah dimasukkan komponen hanya di sini. Tadi kan tidak ada gitu. Iya, 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 iya. Terus ini untuk tanggal 20 sampai tanggal 8. Sekarang saya lanjut dari tanggal 29 sampai dengan tanggal eh, Mm-mm. sampai tanggal tanggal 8-nya, 29 sampai tanggal 28-nya. Mm-mm. Terus Ini juga Mbak masih Darus nggak menghitung. anu ya, nggak respon. Ini juga masih menghitung ya, masih untuk memvalidasi juga. Oke, Satu oke, sih. oke. Sekarang lanjut ke tanggal ini. Dari tanggal 9 sampai eh, tanggal 8. Dari tanggal 29 sampai tanggal 8 lanjutan tadi. Ini kayak masih berulang kayak tadi. Pertama difilter dulu. Terus karena ngebacanya kayak tadi juga X, Y, Z-nya, jadi saya meminta untuk dibuatkan komponen F-nya, komponen apa? H Mm-mm. gitu, sehingga dibaca ini. Ini hasil filternya dulu, maksudnya filter berdasarkan tanggal pengukuran yang kita lakukan. Oke, sekarang kita lanjut dengan data yang sama, tapi dari observator. Kita sudah melakukan perhitungan dengan observatorium KDU. Ya, selanjutnya itu saya memberikan from dengan pengukuran yang sama, metode yang sama, tapi dari observatorium yang berbeda. Dan sehingga nanti di nama filenya itu untuk membedakannya, saya meminta untuk membuatkan saya file dengan nama dari observatorium tersebut. Mm-mm. Namun sebelumnya saya menguji bahwa tentang waktunya, masih nggak dia mengingat tentang waktu yang saya berikan. Mm-mm. Sehingga untuk mengujinya kita coba dulu kita tes dia gitu. Si Chrome ini atau chat ini eh, dengan kalimat satu lagi instruksi yang harus saya jalankan yaitu tentang waktu pengambilan data setiap tanggalnya. Apakah kamu masih ingat tentang waktu setiap tanggalnya yang saya berikan sebelumnya? Iya, saya masih ingat dan ini rentangnya kita cek apakah sesuai. Kalau sudah sesuai, bisa kita. Kok sama tapi ya bener sama ya yang stop stop Ibu, stop. Yang tanggal 5 sampai sama 6, kemudian tanggal 7 sama 8 itu memang benar-benar sama rentang waktunya. tanggal 7 Heeh. sampai tanggal Tanggal 5 dan 6. tanggal 5 dan 6. Nah, tanggal 5 dan 6 itu Tanggal memang pas sama. tanggal 5 dan 6, tanggal Tanggal 13, 7 sama 8. 16 sampai 22, tanggal 8. Tanggal 8 bulan 10. Di 16 sampai 22. 16 Nah, di situ nggak sama sebenarnya ya, nggak sama persis ya. dari 16 Tanggal sampai 5 dan 6, kemudian tanggal tanggal 5. 7 dan 8. Itu kan nggak sama persis kan. Tanggal 5 dan 4 baris terakhir itu loh, 4 baris terakhir. 4 baris yang dari bawah. 5, 6, 7, 8. 56, Hmm. 13, 47. Beda-beda kan itu ya, beda-beda kan? Coba kamu lihat dulu, beda-beda kan? Nah, di chat GPT-nya tadi sama. Yang 4 baris terakhir. Sehingga Yang setelah kamu uji tadi mana? Masih ingat rentangnya gitu tadi loh. Yang tanggal 5, 6, 7, 8. Bulan Oktober. kalau ada yang data, sehingga saya masukkan data ini rentang baru lagi, Bu. Iya, coba. Lihat tadi yang kamu terakhir tadi loh, yang Yang ini kamu uji. Tapi bukan yang ini, yang atasnya lagi. Atasnya. Yang tanggal, nah ini, op. Nah, itu kan berarti kan. Kenapa dia rentangnya jadi sama? Yang baris oh ya ketujuh sama 16. baris ke-8.
Kemudian baris ke-9 dan baris ke-10 itu kan sama itu ya. 16, 20, 19. Padahal di data awalnya kan tidak sama ya. Kenapa dia jadi error gini? Kira-kira kenapa dia mengalami keerroran? Di atas awalnya udah nggak error kan? Karena mungkin saya belum menyebutkan nama tabel yang harusnya kita juga ingat dengan hasil output yang dibuat sama ChatGPT itu. Jadi nanti Mm-mm. eh, ketika maksudnya saya lupa menyebutkan chat mana yang instruksi mana yang harus diingat gitu sebelumnya. Mm-mm. Sehingga kayaknya juga melakukan validasi juga sehingga saya melakukan Dia nggak ingat berarti. Kalau yang ini dia ingat ya. Yang September. Yang Oktober tadi kan salah. yang tanggal 29. Yang ini udah benar. Kalau kamu ingat saya perlu mengingatkan dari itu. Ini yang intinya ini untuk tanggal 28. Kayaknya sih dari keberagaman angkanya nggak mencurigakan gitu. Kalau yang tadi kan karena sama langsung sih curiga dia salah gitu loh kan. Kan nggak mungkin letaknya sama persis. Sehingga kita perlu melakukan validasi benar sih itu. Ya. Mm-mm. Sehingga kita perlu alangkah baiknya juga untuk melakukan ulang untuk rentangnya gitu. Suka rentang yang kita Mm-mm. tadi. Sehingga didapatkan dari rentang yang seperti ini yang sebelumnya kita kasih gitu. Nggak harus langsung memberikan file lalu dilanjutkan untuk pemrosesan datanya Iya, untuk iya, iya. artinya ini kan alat gitu ya katanya Bu. Artinya apa yang kita berikan instruksi itu yang diberikan respon ke kita. Mm-mm. Tergantung bagaimana kita yang memberikan responnya. Mm-mm. Sehingga kalau sudah dicek di datanya udah gitu, ya kita bisa masukkan file dari yang Lermont untuk melakukan filter seperti yang sebelumnya. Ini Nah, ini hasil juga filter. jangan kebalik ya, kasih file apa nanti dipakai rentang yang mana gitu, malah kebalik nanti. Ah, Ada risiko gitu juga kalau dia nggak ngerti ya. Ini ah, ah. ketuker, Ini ketuker maksud saya kan. Ini. sehingga perlu melakukan paling tidak cek paling bukan paling tidak artinya harus melakukan cek dulu data hasil keluarannya gitu. Kalau sudah memang benar-benar gitu. Ini yang difilter seperti yang tadi dari Oke, tanggal oke, oke, 28. oke. Terus Hingga lanjut, coba lanjut dulu dah. Kita. ini juga karena saya keliru. Ini karena terlalu banyak angka di belakang koma diminta untuk memotong angka tersebut supaya hanya dua angka dapatkan ini yang Ya. didapat sebenarnya kita dan dari semua proses itu baru sekarang ini langsung diminta untuk nilai rata-ratanya. Ini udah hasil rata-rata ya Bu. Ya, ya. Dari pertama dibaca dulu datanya. Itu juga kenapa tidak di apa? Kenapa harus di Tapi nilainya bener segini ya 52.000 itu ya. Kok gede lima banget sih? lima puluh dua F, ribu. nilai F di Nah, data ini, LRM. iya Bu. Aslinya datanya 52.000 gitu. Ya, untuk ngeceknya memang tidak semuanya saya coba cek. Saya dicek di bagian yang eh, hasil ini apa di Data tanggal mentahnya. 19 ini Data saya mentahnya coba. coba untuk Kamu melakukan buka dulu. eh, Data saya mentah yang LRM. LRM. Hmm. Saya coba buka yang LRM. Saya tuh nggak LR, terlalu apal, tapi kok kayak kalau 52.000 gede banget dong. LRM sebentar. LRM. LRM. Kalau KDU kan 46.000 ya, 46. Sorry. LRM. Apakah memang dia sebesar itu? Di tanggal 19 ya tadi. Ya, ya, mana-mana deh. Paling nggak terlalu jauh beda kan. Di Nilai tanggal F. 19 sini. Berubah-berubah. ILRM. Yang data mentahnya ya, yang asli dari Iya, Lerman asli yang hasil download ah, Ibu ya. ah.
DLM itu 2019. Ya buka aja. Rp52.000. Ya, besar banget ya. Ini hasil download, memang dari hasil download itu tadi Bu ya. Ya Ini makanya nilainya gitu. besar sekali. Sehingga dari sini seleksi dicoba juga untuk menghitung nilai rata-ratanya. X-nya berapa itu? Kok nggak ada X-nya? Nah, kan belum dihitung ya Bu. Nggak maksud. X kan ada. Nah, ini yang saya dapatkan downloadnya Ibu. Apakah ada yang Z. salah pas saya ngambil apa? Pas pada download datanya? Bukan gitu, saya cuma merasa heran aja dia kenapa Y-nya kecil banget, X-nya, F-nya tinggi. Sepertinya ini longitude latitude ya Bu. Iya nggak sih? Enggak, itu data mah. Oh, data. LMJ. Oh, kecil banget ya Y-nya ya. Atau Hmm, pembacaan datanya saya salah ya Bu. Lewat Excelnya. enggak. Jadi harus memahami posisi geografisnya dia di mana. Tapi kenapa sekecil itu ya Y? Y kan perbandingan antara X sama Y itu terlalu senjang gitu kan. Jadi dia lebih mengarah ke utara. Z-nya minus, Z-nya minus. Berarti bentuk-bentuk vektor magnetnya kayak mana kalau misalnya X segede ini, Y-nya kecil, Z-nya besar, tapi minus kan berarti ke atas. Hasil totalnya besar banget, 52.000. Itu loh, ya. Berarti kan kebayang nggak bentuk medan magnetnya itu kan lain banget dengan di Indonesia. Coba kamu kalau misalnya buka yang punyamu sendiri mana data punyamu. Nah, berapa tuh X-nya berapa, Y-nya berapa. Ya masih ada X, Y, Z-nya, jangan data mentah, data mentah. Ini Bu. Oh, oh, udah ada X-nya ya. Langsung H ya. Langsung NT total fit ya H Oh, sama nggak ada X-nya. B. Y-nya. Kalau KDU coba KDU. Tadi KDU yang data mentah. tadi tadi yang Mm-mm. salah. Ih, ini yang KDU, Hmm? KDUF, KDU ya. KDUZ, Mm-mm. KDUY, X. sama KDUX. Nah, coba kalau di sini aja Y-nya masih 1.500 ya. Jadi kan puluh-puluhan ya, masih ingat kan? Yang Mm-mm. nilai Y-nya itu hanya sekitar berapa puluh gitu loh. Kan kecil banget ya. Sedangkan X-nya tadi besar ya, 30 ribuan ya sekitar ini. Z-nya lebih besar dari ini. Z-nya itu tadi 40 berapa ribu minus ya. Hasil akhirnya 52.000.
F-nya. Berarti LRM itu sebelah selatan lagi ya dari KDU kan masih ke selatan ya. Belum, Posisi observatoriumnya. belum. Hah? Belum pernah ngecek lokasi. Dia coba dicek sekarang kan bisa dicek di Eh, website Intermagnet itu kan ada peta Oke. observatoriumnya itu. LRM. Enggak, jangan di sini, di websitenya Intermagnet kamu cari peta observatorium. LR. Gimana ini Bu, untuk mencarinya? Di Intermanet. website Intermagnet ya. Ini di ini Bu. Hmm. Nah itu kan yang petanya mana yang map Di di website Intermagnetnya. Nah di situ. observatoris. Nah tuh, map. Nah tunggu dulu dia lagi loading. Nah itu yang Australia itu coba diperbesar gitu dulu, di zoom di Australia. Itu kalau di bulat-bulatnya itu dideketin kan ada misalnya diklik coba. Bisa Eh keluar namanya ya. bisa. Mungkin masih loading. Tunggu ya. Ada informasinya itu observatorium apa gitu loh, bulatan itu. Di dekat bulatan itu, nah itu nggak bisa diklik. Kok aneh sih? Oh ini. Ada, itu kan ASP. Ini CTA. LRM yang mana LRM? Hmm, M yang mana? Yang barat itu kayaknya ya. Oh ini Bu. Bentar ya, sambil Iya Bu. biar nggak ditunggu sama Mas Karul ini.
Udah ya RM ketemu. Ya sudah Ibu. LRM, nah itu kan dia, Yang ini Bu. nah itu kan di selatan ya, lebih ke selatan dari KDU. Yang ini KDU Bu Hmm, ya. tapi banyak sekali selisih nilainya ya. Di situ 46, di situ 52. Padahal jaraknya kan nggak terlalu, maksudnya jaraknya nggak terlalu sih jauh amat ya, walaupun ke selatan. Terus nilai apa tadi? Nilai Y-nya kecil banget ya, nilai Y-nya berarti Nanti kita coba hampir-hampir. lihat di tanggal yang berbeda Ibu. Ya enggak sih, paling-paling enggak terlalu banyak bedanya. Ya kamu lihat aja nggak apa-apa. Tapi biasanya enggak terlalu banyak berbeda. Kalau untuk data intermagnet kan udah dia filter. Nah, data intermagnet itu kekurangan, ya bukan kekurangan, ya memang dia tujuannya bukan untuk mitigasi gempa gini. Jadi dia memang akan selalu menghilangkan kalau ada data yang dianggap terlalu ekstrim gitu langsung difilter, tidak dimuat di laporan pengukurannya gitu. Apalagi data per menit ya, misalnya data per menit. Berarti dia udah seleksi dulu data per detiknya yang kira-kira melonjak-melonjak atau sangat turun langsung dibuang, langsung diratakan yang dianggap wajar aja nilainya seperti seharusnya gitu. Karena intermagnet ini memang tidak dibuat dengan tujuan mitigasi gempa itu nggak ada. Dia memang untuk melaporkan data kemagnetan bumi gitu loh. Nah, kalau sedangkan kita kan memang mencari yang aneh-aneh justru kan yang berubah-berubah. Iya Bu. Ya kadang nggak ketemu jadinya di intermagnet itu. Tetapi kalau misalnya kita hitung kayak gini ya masih ada lah, masih ada dilihat sedikit-sedikit jejaknya itu kadang masih tampak. Sebenarnya memang kalau yang bagus mulanya dari data per detik, ya per detiknya intermagnet. Kalau di data per detik kadang dia nggak hilang. Data per detik kan diambil setiap detik, ya. Jadi walaupun berubah ya dia tetap simpen. Gitu. Di data per menitnya intermagnet itu udah banyak yang hilang. Oke, tapi bagus ya yang sudah dilakukan Ramdhani ini. Jadi hasilnya mana hasilnya tadi? Ah, hasilnya ini. Setelah misalnya itu benar ya Mungkin itu kita salah, anggap. itu Nanti prosesnya, proses ya salah proses. satu cara proses untuk mendapatkan itu, Hmm. untuk validasi dan sebagainya. Jadi masih perlu Ya, dicek kembali ya. dicek kembali, sehingga Tapi didapatkanlah rekapnya ya itu seperti rekap. ini. Sementara Nah, seperti apa hasil sementara? Jangan terlalu kecil. Tidak bisa lihat saya kalau kecil-kecil. Grafiknya aja yang diperlihatkan ya. Gambar-gambar grafik tadi. Yang dari perbandingan CKI. Oh, jangan bergerak terus. Masih ini kan. Bu, Oh. Rata-rata F, CKI, F, KDU, ya standar. Nah, coba kalau Ramdhani sendiri bagaimana menginterpretasi yang F dulu? Yang F dulu. Yang baris pertama itu ya kan? Di 4 grafik itu gimana?
Coba saya lihat dulu yang rentangnya di 30-30 ribu. Ini 27 ribu. Nggak usah minta tolong mesin dulu. Kita pakai mesin kita sendiri. Dari hari-hari awal itu kayaknya hampir sama ya untuk CKI, KDU, LRM. Menurut saya itu 5 hari atau 6 hari awal tuh sama. Kurang Polanya kurang lebih ya, kurang lebih sama. Sampai di situ. terus sampai Cuma di tanggal CKI itu kenapa hari keempat udah turun ya? Yang lain kan belum CKI. turun. CKI kok cepet sekali turun? Yang KDU sama LRM kan dia naik sampai hari keempat, baru hari kelima mulai turun. Yang punyamu ini yang CKI hari keempat udah turun. Saya nggak lihat tanggalnya ya, cuma lihat Heeh. buletan bintik-bintik datanya itu kan ada kan? Data keberapa, data Yang keberapa. ini bu hari keempat. Ya, di CKI coba CKI. CKI satu Nah, dua itu kan tiga hari keempat empat. udah turun. Sementara Hari KDU sama LRM satu belum dua turun. tiga Dia masih di empat. puncak-puncaknya. Satu. Oh gitu sih harusnya. Masih malah puncak ya. Hmm. LRM juga belum turun sampai hari kelima ya. Gitu. KDU hari kelima udah turun. CKI malah udah turun banget itu hari kelima ya, udah di bawah banget Dari hari itu. ketiga tuh. Bisa kita katakan hari ketiga udah mulai turun tuh. Hari keempat. Hari keempat ya, Hari berarti kan keempat turun. sebelah sini. Ingat-ingat posisinya juga ya dari CKI kan sini, aduh sini, LRM sebelah sini. Bukan Nah, utara. kenapa kenapa begitu? Coba dianalisa dulu dari jangan perhatikan data kita dulu, data kita kita keep dulu aja. Dari situ berarti ada fenomena apa antara ketiga observatorium ini itu udah nggak sinkron kan datanya ya, tapi kayak ada pola kan bahwa di sana udah mulai nurun lebih cepat, baru disusul yang sini, baru sini. Ada pergerakan gitu ya. Ya kan berarti kan mengalir gitu loh, kayak ada sesuatu yang ngalir. Tapi polanya ini, kalau nggak memperhatikan harinya ya, polanya itu kan hampir sama antara Kalau CKI, dilihat, KDU, sama LRM ya. nah, kalau di hari Terkecuali, terkecuali setelah hari keberapa itu yang di KDU mulai ada kayak gerigi-gerigi gergaji ini itu. dua Bu, ya. Hari ke Nah, itu kan di CKI nggak muncul tuh gergaji, itu nggak ada hari ke gergaji. delapan, hari ke Hmm. delapan, Selebihnya sama lagi. 11, 13. Jadi gergaji itu hanya muncul di KDU. Mm-mm. LRM Berarti yang LRM ini, juga muncul sih LRM, tapi yang dia ini tanggal yang ke-10, data yang ke-10 yang berbeda dengan di KDU dengan LNM. LRM Ya, malah dia lebih kayak memuncak lagi tuh, lebih memuncak. memuncak, KDU dia sempat turun naik lagi. CKI nggak pernah mengalami kenaikan ya. CKI di situ dia nggak naik-naik amat gitu loh, maksudnya masih Hmm. masih harga yang kisaran biasa aja di tanggal-tanggal segitu. Hmm. Terus setelah itu kan hampir sama ya, gini lah sama. Oke, data badai Dan di apa? tanggal berapa data badai?
dari rentang Heeh. analisis itu ini di mana kita dapat di Kompas mungkin di Kompas ini kok nggak bisa di gimana sih cara geser zoomnya mana Enggak, kamu nggak lihat data yang dari ESA itu ya, yang kemarin saya minta lihat di situ. Yang dari websitenya ESA itu. Nah, kalau kita mau nulis-nulis gitu harus ilmiah ya. Dan nanti bisa dicari di sana ya supaya lebih ilmiah. Di tanggal berapa ada data apa tadi? Badai, kejadian badai ya, kejadian badai aja dulu gitu. Badai gimana? Nah, itu kita harus exclude memang kejadian badai gimana itu. Jadi kalau misalnya terjadi di tiga tempat atau yang lebih dekat ke kutub ya mestinya lebih banyak responnya kayak tadi RM ya. RM lebih naik. Oh, berarti ya itu kenaikannya karena badai geomagnet tadi gitu loh. Kalau memang ada di sekitar hari itu. Jadi ada penjelasannya kan. Tuh. Sementara di daerah yang lebih dekat ke Katulistiwa kan nggak terlalu respon kayak CKI tadi kan nggak terlalu respon. Kakadu masih ada respon dikit. Hmm. Tapi sebenarnya semuanya hampir sama tuh bentuk-bentuk anunya. Baru setelah itu kita lihat data kejadian punya keempat kita, data kita. Jadi dan kembali ke Excel tadi coba, ke Excel terakhir tadi. Data kita kan tadi belum kita lirik. Nah, data kita sekarang kita lihat juga yang kemiripannya dengan ketiga observatorium itu di 4 hari pertama, 1, 2, 3. Nah, kemudian seharusnya ada turun ya, baru naik lagi ya kan? Punya Ramdhani ini tidak sempat turun ya, nggak ada turun ya, hanya di naik tanggal lagi. Terus 9 ada yang kayak gergaji-gergaji itu di akhir-akhir. ini di ukuran ke 10 Dua, tiga, berarti di data hari kelima dan keenam itu coba data hari kelima keenam 5 tak sesuai kan responnya dengan data di observatorium lain. Ya selebihnya cukup sesuai menurut saya itu 56. Karena punya kamu itu 56 itu kayak malah ke atas, padahal yang lain kan ke bawah kan, bawah gitu kan. Hmm. ya Itu dilihat di situ ada apa? Data yang hari kelima ke enam. ini jadi Hmm. Tanggal berapa itu ya? Aduh, kelima dan kecil banget nggak kelihatan. tanggal 25 dan 26 Tanggal 25, 26 atau sehari setelah itu gitu ada kejadian apa? Di sekitaran tanggal 25, tanggal 26 ada kejadian yang berkaitan dengan eh, gempa enggak di daerah kita ini gitu. Ya yang mengakibatkan di tanggal itu responnya berbeda kan dengan di tiga observatorium lain. Ada nggak?
Masih. Nggak ketemu. Tadi kayak kamu udah nanya-nanya. Kamu nggak nanya tadi. Nanya ke USGS, atau nanya kemana nih? Terkait September ya? Berarti September ya? Sep, iya tanggal 9 September sampai Oktober. Ya, Iya benar, yang laporan Rin itu tanggal 25 September sama tanggal 3 Oktober. Ada kejadian badai Yamahiti. yang dari 8 itu, dari Yang dari websitenya 8. 8 itu. Ya itu boleh juga dipakai itu. Ilmiah ya. Gempa-gempanya ini loh, kan kita harus cari juga data gempanya. Kalau terkait itu, kejadian gempa. Tanggal 21 September, gempa tanggal 21 September, 24 September, sama 25 September. Yes, yes, Bim. Ya, saya buka USGS saja. Dari tanggal bentar, 30 Oktober ya. Dari pengamatan terakhir tanggal berapa Oktober. Tanggal 8 itu. Tanggal Oktober. 8 Oktober. Tapi kalau dari halaman ini bukan tidak menemukan ini ya, tidak menemukan link tempat mencari datanya itu kalau dari halaman. Kalau yang dari link dikirim sama ibu di PPT itu Ya. untuk aksesnya langsung ke YSGS. Kalau yang dari websitenya, maksudnya dari hukumnya gitu. Ini tanggal 12 September. 12 September. Tadi tanggal berapa? Tanggal 9 sampai dengan tanggal 8 yang tanggal ini Yang hari ke berapa tadi dulu yang saya bilang hari ke 5 apa ke 6 itu tanggal berapa? 20 tanggal 25 sama 26 ya, Bu. 25, 26 September. Se- 25, 26. Ini ada tanggal 1 Oktober tapi jauh banget. Di Iya masih sih di NTT gitu. 6,1 di NTT. Di tengah laut emang nggak terasa ini ya. Pada 6,1. Tanggal 1 Oktober. Saya screenshot aja nih ya. Kalau sebelum itu nggak ada yang 20 berapa ya 27 nggak ada yang paling ini yang paling dekat cuma tanggal 6 tanggal 1 Oktober yang paling dekat. Apa ini jauh ya? Apakah mungkin kan dicurigai apa enggak ini? Saya kirim ke grup ini aja WA ini ya. Nanti coba di sambil nanti dicari lagi itu penjelasan. Kadang kalau di webnya BMKG ada lagi data-data gempa yang nggak terlaporkan di USGS ada yang lokal-lokal.
kecil-kecil, misalnya yang kecil-kecil, tapi dia banyak gitu loh. Pernah juga itu. USGS kan yang gede-gede aja, yang di atas 4 aja kan baru muncul. Kecil kan nggak ada. Hmm. Itu ya, saya kirim itu ya. Itu sambil dicari lagi. Oke, loh, kok udah close ya? Belum ya, belum. Siapa? Anu, Zoom-nya ternyata belum. Zoom-nya masih Oke, belum. mungkin sampai situ dulu ya. Nanti sambil ditelaah lagi, terus Hasil yang pengolahan. komponen, ya, ya, ya. Yang komponen-komponen lain juga ya. Ada sih ya sebenarnya sebetulnya masih di komputer psikopi untuk rekap datanya itu memang Mm-mm. di komputer studio Mm-mm. psikopi hard disk. Mm. Salah Oh, satu itu yang membedakan antara badai sama gempa itu kadang kita di komponennya itu kita lihat. Jadi kalau komponen yang berubahnya di H, H yang horizontal itu, ada komponen nah yang itu berubah. berarti dari badai. Badai itu lebih merespon ke komponen H. Untuk wilayah kita ya sama Australia ini. Badai yang respon ke komponen Ya, apa? kalau gempa itu ke komponen Z ya. Jadi kalau komponen Z-nya yang berubah-berubah banyak berarti biasanya itu dari badai. Itu salah satu ya tanda-tanda yang sering kita amati ya. Polanya seperti itu. Nanti kita lihat. Jadi misalnya kalau F-nya itu ngikutin H, coba F-nya tadi polanya ngikutin H atau ngikutin Z gitu loh. Di F-nya ya. Lebih banyak ngikutin H berarti dia lebih respon ke badai gitu ya. Nah, tapi kan ada kalanya F itu ngikutin Z-nya. Nah, berarti dia ketika kejadian itu ada kaitannya dengan kegempaan gitu loh. Yang merubah F-nya itu karena masalah kegempaannya. Karena kan Z-nya yang berubah. Untuk badai, Bu. Hmm? Untuk badai yang Z. Untuk membedakan antara apakah itu diakibatkan badai apa gempa gitu loh. Perubahan nilai F-nya itu diakibatkan oleh apa gitu kan. F itu harusnya kan stabil aja kan kalau nggak dapat kan stabil. Nah, terus Mm-mm. misalnya tiba-tiba naik ya kan. Nah, kenapa naik? Kalau kita lihat hanya juga naik, oh berarti yang menyebabkan F naik karena H. Nah, H naik itu berarti kan dia karena komponen yang dari luar angkasa gitu loh, dari eksternal ya, medan magnet eksternal istilahnya. Nah, berarti ngerespon ke badai geomagnet gitu. Sebaliknya, kalau misalnya F-nya berubah, tapi ternyata Z-nya yang penyebabnya karena Z-nya yang berubah, nah, berarti dia fenomenanya lebih lokal gitu ya, bukan fenomena yang di antariksa tadi gitu, fenomena yang ada di permukaan bumi, fenomena yang ada di kerak bumi gitu, di antaranya gempa itu ya, sama kemungkinan juga ada dari vulkanisme tadi ya, kalau misalnya ada gunung vulkanologi ya berkaitan dengan gunung apian. Oke, itu dulu ya. Sambil kita juga cari-cari data lain. Kita coba cari juga data apa? Jepang ya. Mungkin nanti siapa tahu dapat bisa kita gabung-gabung. Kalau bisa-bisa jadi sebuah tulisan kan bagus juga ya untuk output dari pembelajaran semester ini. Pembelajaran semester lalu kan kita outputnya webinar itu sama BRIN itu. Sama saya ikut ICST ya, saya presentasikan juga kemarin di ICST itu jadi speaker di sana. Nah nanti di semester ini apa ya mungkin kita bisa lebih
detail lagi bisa ditulis jadi sebuah makalah kan bagus. Ya. Makasih banyak ya Ramdhani atas perhatiannya. Lazarus mudah-mudahan nanti bisa menyimak rekaman ini ya. Ini sudah saya rekam, semoga bisa bermanfaat untuk disimak kembali. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.